Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, jumpa lagi bersama Mas Kasir dalam program Jejak Sukses. Di Jejak Sukses episode ini, Mas Kasir mendatangi usaha UMKM Wajik Tapai Melayu yang berada di daerah Pandau, Kabupaten Kampar. Di sini, Mas Kasir ingin bertemu dengan sang pemiliknya yaitu Pak Bakti untuk bertanya-tanya mengenai perjalanannya dalam membangun usaha Wajik Tapai Melayu yang kini sudah dikenal luas oleh masyarakat Riau khususnya Kota Pekanbaru. Diakui Pak Bakti, usaha yang dirintisnya 12 tahun lalu ini berawal dari sang istri yang hobi masak dan memiliki basic ilmu tata boga. Dari sinilah akhirnya Wajik Tapai Melayu tersebut kini banyak dijumpai di Pekanbaru dan kabupaten kota lainnya di Riau. Dari usaha wajiknya ini, Pak Bakti bisa memperoleh pendapatan yang fantastis, yaitu 600 juta dalam setahun, dengan rata-rata pendapatan 40 hingga 50 juta setiap bulannya. Dari kerja kerasnya ini, Pak Bakti dan istri kini telah mampu mengangkat derajat ekonomi keluarganya. Yang dulunya tinggal di rumah kontrakan, saat ini Pak Bakti sudah memiliki rumah yang besar dan luas. Kendaraan yang dulunya mengandalkan angkutan umum, kini sudah memiliki kendaraan roda 4 pribadi dan sejumlah aset tanah. Di balik kisah suksesnya, Pak Bakti juga menyimpan kisah-kisah perjuangan yang patut diteladani dan diapresiasi. Sejumlah tantangan dan rintangan juga sempat ia jalani selama membangun usahanya ini. Bahkan produknya pernah ditolak oleh beberapa toko. Kok bisa ya? Daripada penasaran, yuk kita langsung tanya-tanya aja dengan Pak Bakti dalam program Jejak Sukses Mas Kasir. Ya, terima kasih. Usaha Wajik Tapai Melayu ini awalnya dimulai pada bulan Juni 2005, yaitu ketika istri saya yang memang hobinya dan ilmunya dari Total Boga untuk membantu perekonomian keluarga. Waktu itu kita masih di Duta Mas dan masih menyewa rumah itu. Dia kepingin membantu perekonomian keluarga. Akhirnya dia berwirausaha. Dia memproduksi beberapa macam makanan. Tadinya dia memproduksi selai. Lalu di perjalanan waktu akhirnya dia menciptakan, ini produk inovasi Pak. Ini produk inovasi, dia ciptakan makanan yang dari tapai ubi, lalu diolah, lalu kita beri nama Wajik Tapai Melayu. Itu dan dikeluarkan izin produksinya pada tahun 2008. Sejak itu kita sudah berani memasarkannya. Ya memang awalnya kita cobakan dulu ke tetangga, teman-teman, lalu kita coba menjual di toko Planet Swalayan. Alhamdulillah respon masyarakat kepada produk ini menggembirakan, dan di pasar Planet itu cukup menjanjikan lah. Akhirnya dan dia sekitar Pekanbaru saja di usaha istri saya itu sampai 2010. Adapun saya bergabung di sini sekitar tahun 2010. Saya melihat ini peluangnya memang bagus, lalu akhirnya kita memang ya keluarga suami istri kepengen inilah usaha kita. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita bisa eksis seperti saat ini, dan alhamdulillah pemasarannya juga sudah di beberapa kabupaten di Provinsi Riau ini, sampai di Dumai, sampai juga di Belilas, sampai di Kerinci, Siak dan Perawang. Kuantan Singi juga ada di toko mandiri itu, sampai juga di Medan kita kirim di satu toko. Alhamdulillah bisa eksis seperti ini. Ya, kita ingin tampil beda, kita ingin menyajikan sesuatu yang beda, dan kita juga kepingin, ya arti kita membuat suatu inovasi yang juga sebagai pelajaran bahwa kita membuat peraduan antara
buah dengan apa yang jadi rasa. Awalnya kita bukan hanya buah tapi juga susu kita campur. Itu apa hasilnya itu memang cukup lama juga perjalanan itu. Kita awalnya 2007 sebenarnya untuk mencobakan ini sampai yang akhirnya 2008 itu disetujui, diberi izin produksi oleh Dinas Kesehatan Kampar. Ya memang hampir 1 tahun juga kita mencobakan itu berbagai macam rasa dan kebenaran bisa diterima oleh masyarakat. Ya memang itu, dan tidak tertutup kemungkinan kedepannya juga kita bisa kombinasikan dengan yang lain. Ini bisa juga mungkin rasa mangga atau dan lain-lain lah ya, bisa. Tapi melihat kesempatan di kondisi seperti ini, kita masih konsen kepada yang rasa-rasa yang ada saja. Di tahun persisnya saya juga nggak tahu, tapi di tahun 2005 itu ya mungkin sekitar 1 juta itu 1 juta di awal, lalu ya ada produksi waji ini mungkin kita tambah 1 juta lagi dan meningkat terus, alhamdulillah sampai sekarang ya. Omset kita bisa 40 sampai 50 per bulan, 50 juta ya. Itu dengan memang ada pukulan di pandemi kemarin sampai 50% lebih juga. Tapi sekarang ini sudah meningkat kembali. Alhamdulillah, yang tadinya karyawan kita juga kita kurangi dari 8 karyawan kita sampai 3, kita kurangi 5 karyawan, kita rumahkan, dan sekarang kita sudah mulai panggil lagi. Sekarang sudah ada 5-6 karyawan kita. Jadi pelan-pelan kita akan, ya alhamdulillah, artinya kita masih bisa bangkit lagi. Awalnya kita ketika mempromosikan Wajik Tapai ini, ya awalnya kita kepada teman-teman, kepada tetangga, kita minta pendapatnya dan mereka menyukainya, lalu kita beranikan diri mendatangi toko swalayan, kita cobakan karena ini produk baru, produk inovasi. Ada beberapa juga yang menolak, ada juga, tapi pada umumnya sih welcome karena ini produk tidak ada yang punya gitu. Itu aja. Jadi ya berjalan dengan waktu, alhamdulillah diberi tempat kepada swalayan-swalayan yang terutama di toko-toko oleh-oleh itu. Di awal-awal produksi, di awal-awal pemasarannya, kita di beberapa swalayan ya, artinya dia terima dan alhamdulillah penjualannya juga baik. Lalu kita cobakan terus ke swalayan-swalayan yang lain. Yang agak berkesan itu di Pasar Buah Sudirman itu untuk masuk di situ cukup lama juga, ada sampai 6 bulan kita karena tidak ada tempat ininya. Akhirnya kita diberikan tempat setengah dulu. Kita masuk produk kita dan alhamdulillah 3 hari kemudian kita ditelepon untuk nambah produknya. Jadi sejak itu ya memang bukan karena ini, kalau saya percaya Allah itu semua memang takdir. Jadi ya alhamdulillah setelah itu keyakinan kita juga bertambah dan kita kemana-mana, Mega Rasa juga membantu, toko-toko oleh-oleh juga membantu, Silungkang dan lain-lain tuh. Ya artinya alhamdulillah kita bisa eksis sampai sekarang ini. Kalau gimana ya, skala produksi di awalnya kita ya pemasarannya hanya di Pekanbaru. Lalu di tahun 2009 saya sudah mulai ikut campur juga, dan di 2010 kita ganti kemasan yang awalnya kemasan ini, tadinya kemasan kita ini tidak seperti ini. Ini 2010 kita mulai. Sejak saya bergabung di ini, lalu
kita beranikan pemasaran jauh ke Bangkinang, lalu ke Kerinci, itulah kita menyebar ke beberapa kabupaten, ke Duri, sampai ke Dumai dan Taluk Kuantan ya. Produksi sehari itu dia kalau satu adonan itu hasilnya 6 kilo wajib. Jadi kalau itu kita bisa sampai 5 kali adonan, satu hari kita produksi itu 30 kilo hasilnya. Dan itu berjalan terus sampai tahun 2020 itu. Sejak pandemi kita mulai dari awal kita kurangi karena memang pukulan airport atau yang kurang tamu atau apa, jadi memang ada pengurangan. Dan ini kita sudah mulai bangkit lagi kita sekarang. Itu saya katakan omset kita sampai yang apa itu, kalau kita hitung per tahunnya ya, itu sampai kalau lagi bagus itu sampai 80 juta. Tapi saya rata-ratakan itu 40 juta kita bisa penghasilan kita untuk usaha ini dalam satu bulan. Untuk rata-rata, karena ada beberapa bulan yang katakanlah bulan Februari dan bulan anak-anak sekolah itu biasanya agak turun penjualannya saja. Saya pikir kalau kendala yang spesifik itu nggak ada, yang paling pada awal-awalnya yang kita jumpain itu sulitnya mencari tenaga kerja. Tenaga kerja di sini belum terlatih, tapi dia kepengen ininya yang besar. Jadi kita juga karena ini usaha rumah tangga, artinya home industry, ya kita kan kepengen lihat dulu kerjanya. Dan ya alhamdulillah ada beberapa juga yang ini, jadi tidak dibilang kendala, tidak juga sih ya. Akhirnya ada sampai dulu juga per tahun 2015 karyawan saya bisa sampai, tapi di event lebaran ya, sampai 25 orang. Itu warga-warga sekitar yang kita ini. Tapi ya hanya itu aja. Setelah itu karena kita kurangin lagi ininya. Artinya tidak ada kendala barangkali atau ada? Tidak, dari bahan bagus, dari apa semua alhamdulillah kita sudah berlangganan. Jadi ada beberapa bahan yang memang sengaja diantar, dan kita juga bahan-bahan yang mudah dijumpain di swalayan, karena itu susu kemasan, susu kaleng, semuanya gampang kita raih. Artinya pemasaran itu tidak ada masalah selama ini? Alhamdulillah pemasaran juga sejauh ini tidak, ya bisa dikatakan tidak ada kesulitan lah. Kalau kendala yang kita alamin, ya pada dasarnya daya beli masyarakat. Ya apakah yang sekarang ini kita hadapin masa-masa pandemi, atau juga dulu pernah di 2015 asap yang menggempal. Pada prinsipnya yang kita apakan tamu dari apa, kalau airport lancar, tamu datang banyak, ya kita juga akan produksi banyak. Artinya memang itu harapan kita, karena memang produk kita ini selain kemasan harian seperti ini, diutamakan di kemasan oleh-oleh. Jadi untuk itu aja. Targetnya ya kami masih mengusahakan akan membesar terus untuk sampai mungkin ke luar provinsi, walaupun yang ini sampai di Medan, tidak sampai di Medan saja, tapi sampai di luar-luar provinsi, atau mungkin kita waralaba atau apa, saya juga nggak tahu, belum ketemu sistemnya. Itu aja. Sampai ke ekspor juga, karena saya sudah mempersiapkan kemasan seperti ini sebenarnya untuk ekspor. Nah, cuma itu rencana kita di tahun 2019 kemarin, 2020-2021 itu kita sudah mau maju untuk ekspor. Tapi karena memang kendala pandemi ini, niat kita urungkan, jadi masih
untuk kedepannya tetap itu target kami. Ya, apa yang kami dapat dari usaha ini, alhamdulillah. Ya, ini yang kami pendatang dari Medan. Saya datang di tahun 2002, istri saya menyusul di 2005. Kita masih kontrak, lalu dengan ya belum punya apa-apa lah, kendaraan belum punya. Kita masih mengandalkan kendaraan umum waktu itu. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita sudah, alhamdulillah Bapak bisa lihat saya sudah punya rumah, walaupun ini sudah adanya cukup lumayan lah untuk usaha dan untuk keluarga. Juga sudah punya kendaraan mobil Honda dan ada beberapa ya tanah lah ya, aset ya. Jadi alhamdulillah. Lihatnya kalau menurut saya yang pertama sekali ya, yang kita cari terutama adalah keberkahan. Lalu kita harus gigih, kita juga harus jujur terhadap produksi kita. Jangan terlalu bertahan kepada rasa yang kita suka, tapi carilah rasa yang masyarakat suka. Karena itu akan kepada pemasaran kita hasilnya. Lalu yang terutama sekali kebersihan, karena menurut kami bersih itu bukan hanya sebagai sebagian dari iman, tapi bersih itu juga untuk produk bersih itu adalah enak, indah, dan awet. Bahan-bahan alat-alat kita kalau misalnya tidak bersih juga tidak awet. Makanya saya selalu tekankan di sini. Peralatan sebelum kerja, sudah dibersihkan, sebelum dikerjakan juga kita bersihkan ulang lagi. Dan alhamdulillah bahan-bahan kita itu awet. Lalu jadi bersih itu adalah enak, karena kita tahu kalau bersih itu benar-benar. Jadi jangan dibalik-balik orang bilang apa, dan juga harus jujur, bahan-bahan memang bahan-bahan yang benar-benar aman dan untuk kesehatan kita. Ya, kita kaji ulang kembali apa. Makanya saya bilang bukan rasa enak kita sendiri, tapi rasa enak masyarakat yang kita cari. Jangan takut untuk merubah apa yang kita harus nambah atau kita kurangin rasa untuk supaya bisa ini, atau juga kemasan. Kemasan juga harus mengikuti zaman ya, artinya kita melihat tren yang sekarang dan ngikutin juga pemasaran sekarang, apakah online atau apa. Banyak-banyaklah belajar lagi. Sampai sekarang juga saya masih belajar mencari apa yang baik untuk usaha kita. Karena kita yakin selama kita masih berusaha dan kita berdoa, insya Allah segala sesuatunya bisa lancar. Nah, itu dia Lur, kisah sukses perjuangan dari Pak Bakti dan istri untuk membangun usahanya. Keyakinan, usaha, dan doa menjadi salah satu faktor penentu usaha Pak Bakti bisa sukses membangun bisnisnya. Ditambah lagi, harus terus belajar mengikuti selera pasar agar produk kita bisa diterima di masyarakat. Wajib tapai Melayu. Wajibnya orang Riau, selera Nusantara. Enaknya Bikin lagi. Sampai di sini dulu ya Lur, jejak sukses Mas Kasir kali ini. Kita jumpa lagi di kisah-kisah sukses berikutnya yang pastinya menginspirasi kita semua. Tetap semangat ya Lur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini jika kamu ingin berbagi ilmu kepada teman-teman kamu. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenan.